Perkenalkan, nama saya Fidian Lusintiawati dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam video kali ini, saya akan membahas perbandingan antara pemikiran ekonomi Adam Smith, seorang tokoh ekonomi barat, dan Muhammad Yumer Chapra, seorang tokoh ekonomi Islam. Selamat menyaksikan. Adam Smith adalah seorang pemikir besar dan ilmuwan yang lahir di Kirkcaldy, pantai timur Skotlandia, pada Juni 1723. Ayahnya yang bernama Adam Smith bekerja sebagai pengawas pabean di Kirkcaldy. Pada usia 14 tahun, Smith masuk ke Universitas Glasgow dan kemudian ia mendapat beasiswa untuk belajar di Oxford. Di sana, ia mempelajari sastra Yunani dan Latin klasik, sastra Inggris dan Perancis, seni, serta filsafat. Setelah lulus, ia menjadi profesor filsafat moral di Universitas Glasgow dari tahun 1751 hingga 1763. Karya besar pertamanya adalah Theory of Moral Sentiment. Sementara itu, Muhammad Yumer Chapra adalah seorang ekonom muslim kontemporer yang lahir pada 1 Februari 1933 di Bombay yang sekarang berubah nama menjadi Mumbai. Ia dikenal sebagai salah satu pemikir utama ekonomi Islam modern. Chapra meraih gelar doktor di bidang ekonomi dari Universitas Minnesota dan memiliki karir yang panjang sebagai penasehat ekonomi senior di Saudi Arabian Monetary Agency serta sebagai peneliti di Islamic Research and Training Institute. Pemikiran Chapra menekankan integrasi antara efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan nilai-nilai moral Islam dengan tujuan mencapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Ide-ide ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul Islam and the Economy Challenge. Alasan saya memilih Adam Smith dan Muhammad Yumer Chapra karena Adam Smith menekankan pentingnya efisiensi pasar dan kebebasan individu, sedangkan Muhammad Yumer Chapra menekankan keadilan, moralitas, dan tujuan untuk mencapai kesejahteraan yang menyeluruh. Konsep manusia dan ekonomi. Menurut Adam Smith, manusia pada dasarnya adalah makhluk rasional yang dalam kegiatan ekonomi bertindak berdasarkan kepentingan pribadi. Dorongan ini tidak berasal dari niat untuk membantu orang lain secara sukarela, melainkan agar mendapat keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri. Namun, dalam sistem pasar yang cukup bebas, kepentingan individu diarahkan oleh mekanisme invisible hand sehingga secara tidak langsung dapat menghasilkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan ini, manusia dipandang sebagai agen ekonomi yang rasional, sedangkan peran moral dan pemerintah tidak dianggap sebagai fondasi utama, karena pasar diyakini mampu mengatur dan menyeimbangkan kegiatan ekonomi secara mandiri. Sedangkan menurut Muhammad Yumer Chapra, individu dalam sektor ekonomi bukan sekedar makhluk rasional yang berorientasi pada keuntungan atau homo economicus, tetapi juga merupakan makhluk yang memiliki moral, sosial, dan spiritual. Tindakan mereka dipengaruhi prinsip etika dan tanggung jawab sosial, walaupun kepentingan pribadi tetap diakui. Hal tersebut dibatasi dan diarahkan norma moral untuk menghindari terjadi ketidakadilan. Oleh karena itu, menurut Chapra, tujuan utama aktivitas ekonomi bukan hanya memaksimalkan keuntungan, tetapi juga untuk mencapai falah, yaitu kesejahteraan menyeluruh, meliputi aspek material, sosial, dan spiritual. Dengan demikian, sistem ekonomi seharusnya mendukung keadilan, keseimbangan, dan distribusi kekayaan yang merata. Tujuan aktivitas ekonomi. Menurut Adam Smith, sasaran dari kegiatan ekonomi ialah memperoleh kesejahteraan bagi masyarakat dengan memberikan kebebasan kepada individu di pasar, di mana kepentingan pribadi diawasi mekanisme pasar untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sedangkan menurut Muhammad Yumer Chapra, tujuannya yaitu untuk mencapai falah, yang artinya kesejahteraan menyeluruh bagi manusia, meliputi aspek material, moral, sosial, dan spiritual, baik di dunia maupun di akhirat. Etika dan keadilan. Menurut Adam Smith, etika memiliki peran dalam mengatur perilaku individu, sedangkan keadilan terbentuk melalui mekanisme pasar yang bebas serta penegakan hukum yang dilakukan negara. Sedangkan menurut Muhammad Yumer Chapra, etika adalah prinsip dasar dalam ekonomi yang menyesuaikan ajaran Islam dengan perilaku serta kebijakan ekonomi, sehingga tidak hanya mencapai keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai moral dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan keadilan menjadi inti dari sistem ekonomi Islam, diterapkan melalui aturan yang mencegah ketidakadilan.
Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai pengarah yang etis serta penjalin nilai makasih syariah dalam kebijakan ekonomi untuk memastikan distribusi kekayaan adil dan berkelanjutan. Peran negara dan pasar. Menurut Adam Smith, negara mengambil peran terbatas tetapi penting seperti melindungi keamanan dan pertahanan, menegakkan hukum dan mengamankan hak milik, serta menyediakan layanan publik dan infrastruktur agar sistem pasar dapat beroperasi dengan efisien tanpa adanya campur tangan berlebihan. Di sisi lain, sistem pasar yang tidak terikat beroperasi sebagai alat utama untuk mengontrol produksi, harga, dan distribusi melalui dinamika permintaan dan penawaran. Sedangkan menurut Muhammad Jumir Chapra, peran negara ialah mendukung penerapan etika, memperbaiki kekurangan pasar, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan distribusi kekayaan adil untuk mencapai falah. Konsep kesejahteraan. Menurut Adam Smith, kesejahteraan dapat diartikan sebagai kemakmuran suatu komunitas yang diperoleh melalui peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi pasar, di mana kepentingan individu dipacu mekanisme pasar yang menghasilkan kesejahteraan bersama. Sedangkan menurut Muhammad Jumir Chapra, kesejahteraan diartikan sebagai falah, yaitu kondisi sejahtera yang mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, moral, dan spiritual, serta diperoleh dari penerapan keadilan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Analisis perbandingan. Yang pertama yaitu pandangan tentang keadilan ekonomi. Adam Smith melihat bahwa keadilan muncul dari sistem pasar yang terbuka dan penerapan hukum tanpa fokus pemerataan pembagian. Lalu Muhammad Jumir Chapra menekankan perlu adanya keadilan ekonomi yang diwujudkan aktif melalui prinsip moral Islam, keterlibatan negara, dan distribusi kekayaan yang adil demi mencapai falah. Yang kedua yaitu peran negara. Adam Smith melihat peran pemerintah terbatas dalam mendukung pasar bebas, sementara Muhammad Jumir Chapra menekankan pentingnya keterlibatan negara yang aktif dalam menegakkan etika dan keadilan untuk mencapai falah. Yang ketiga yaitu distribusi kekayaan. Adam Smith mempercayakan pembagian harta pada mekanisme pasar, sementara Muhammad Jumir Chapra menekankan pentingnya distribusi adil dengan bantuan negara dan instrumen Islam untuk mencapai falah. Analisis relevansi terhadap isu ekonomi kontemporer. Adanya ketimpangan ekonomi di Indonesia. Pemikiran Adam Smith memiliki relevansi bagi Indonesia dalam mendukung pertumbuhan serta efisiensi ekonomi, namun tidak cukup mengatasi ketidakmerataan struktural akibat rendahnya fungsi redistribusi. Di sisi lain, gagasan Muhammad Jumir Chapra sesuai untuk masalah di Indonesia karena menekankan pentingnya peran aktif pemerintah, nilai-nilai moral Islam, dan distribusi kekayaan yang adil untuk mengurangi ketimpangan dan mencapai falah. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pandangan kedua tokoh ini menjelaskan fenomena tersebut? Jawabannya adalah Adam Smith menganggap ketimpangan sebagai hasil alami dari sistem pasar bebas, sementara Muhammad Jumir Chapra melihatnya sebagai isu yang perlu ditangani melalui nilai moral, peran negara, dan distribusi kekayaan yang adil. Soal yang kedua, pendekatan mana yang lebih relevan? Jawabannya, dalam konteks di Indonesia, strategi Muhammad Jumir Chapra lebih cocok untuk mengurangi kesenjangan, sementara metode Adam Smith lebih cocok sebagai tambahan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya yang ketiga, bagaimana perspektif Islam memberi solusi? Jawabannya, Islam memberikan jalan keluar dari ketidakadilan dengan menciptakan keseimbangan antara pasar, negara, dan moral yang berfokus untuk mencapai falah, bukan sekedar untuk meningkatkan ekonomi semata. Kesimpulannya, pendapat Adam Smith dan Muhammad Jumir Chapra menunjukkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang efisien, diperlukan keseimbangan keadilan dalam distribusi. Pandangan Adam Smith berharga untuk mendorong pasar dan pertumbuhan ekonomi, tetapi ide-ide dari Chapra lebih sesuai dengan konteks di Indonesia karena fokus pada peran pemerintah, nilai-nilai moral, dan keadilan sosial. Pelajaran filsafat ekonomi bagi kebijakan publik dan perbankan syariah yang dapat diambil masa kini adalah pentingnya menggabungkan efisiensi ekonomi dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan atau falah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.